Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dan cara kerja dari HipSort. Setelah itu saya akan membahas struktur data HIP dan bagaimana HIP dapat digunakan untuk mengurutkan kumpulan data. Dan juga saya akan mengimplementasikan HipSort ke dalam pemrograman, yaitu dengan bahasa Python. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tasya Sabila dari MKB 2B dengan NIM 2203736. Nah, di sini ada sebabnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu, setelah itu konsep atau cara kerja, dan analisis kompleksitas waktunya. Dan setelah itu, saya akan mengimplementasikan HipSort dan juga membandingkan HipSort dengan algoritma seperti yang lain. Oke, kita mulai. HipSort itu apa sih? Jadi, HipSort adalah suatu cara untuk mengurutkan data dengan mengelompokkan datanya dalam bentuk sebuah struktur pohon yang disebut heap. Dalam pohon heap, setiap elemen memiliki nilai dan setiap elemen memiliki hubungan dengan elemen lain dalam pohon. Ini bentuk dari pohon heap. Nah, heap sendiri seperti sebuah pohon yang memiliki banyak cabang. Ini cabang. Nah, nanti kalau misalkan di sini ada cabang lagi, cabang lagi, cabang lagi, tergantung banyaknya data. Di mana setiap cabang mengandung data yang memiliki nilai tertentu. Nah, ini root. Root di sini artinya elemen teratas dari pohon heap. Nah, di sini node. Node itu anak dari root yang punya anak lagi. Tapi yang ini tuh nggak disebut node karena nggak punya anak. Nah, jadi node tuh pokoknya anak dari anak yang memiliki anak seperti itu. Jadi setiap node ini juga node, tapi node itu bilangnya node teratas. Jadi setiap node ini memiliki nilai lebih besar atau lebih kecil daripada nilai anak-anaknya tergantung pada jenis heap yang digunakan. Nah, dalam HipSort, kita menggunakan struktur heap yang terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama max heap dan yang kedua min heap. Nah, max heap itu nilai dari setiap node dalam struktur heap selalu lebih besar atau sama dengan nilai dari anak-anaknya. Contohnya ini, misalkan saya punya angka 1 sampai dengan 5. Nah, ini cara mengurutkannya dari yang teratas, lalu ke kiri, ke kanan, dan juga ke bawah, dari kiri ke kanan, dan seterusnya. Nah, dalam maksib, itu node tuh selalu lebih besar dari anak-anaknya. Di sini bisa dilihat untuk node yang pertama, node yang ini dengan anak yang ini, karena maksib itu node-nya lebih besar dari anak-anaknya, dan di sini anaknya eh, nomor 3 ini lebih besar dari 1, maka di switch. Seperti itu. Dan node yang di sini juga sama, anak-anaknya yang ini tuh lebih besar, maka ini juga di switch. Nah, tapi kita lihat lagi yang di atas nih udah bener apa belum. Karena di sini anak dari root ini masih lebih besar, maka switch dengan angka 3 tadi yang di atas. Nah, di sini kita lihat lagi karena masih belum maksudnya masih belum terpenuhi. Jadi eh, yang 4 ini kita switch lagi dengan yang 3. Nah, ini maksudnya udah benar karena di sini note yang ini sama anaknya itu udah lebih besar note. Di sini juga note yang ini tuh udah lebih besar dari anak-anaknya. Gitu. Kalau min heap tuh kebalikannya dari maksib. Jadi min heap tuh nilai dari setiap note selalu lebih kecil atau sama dengan dari anak-anaknya. Nah, ini kan dari 1 sampai 5.
Ini udah benar min hip karena notnya tuh lebih kecil dari anak-anaknya. Di sini 1 lebih kecil dari 2 dan 3, dan 2 itu lebih kecil dari 4 dan 5. Ini sudah termasuk uh, yang min hip. Nah, terus maksib itu dipakai untuk uh, mengurutkan secara ascending, sedangkan min hip itu untuk descending. Nah, yang tadi itu yang uh, nge-switch not lebih besar tuh disebutnya proses hipipai, yang dimana akan diulang pada simpul tersebut dan anak-anaknya hingga sifat hip terpenuhi kembali. Seperti ini. Ini udah terpenuhi sifat maksibnya. Nah, selanjutnya konsep hipshot. Sini saya menggunakan contoh. Ini diminta mengurutkan array 4, 1, 5, 2, 3 dan diurutkan secara ascending dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kalau dilihat dari sini angka yang terurut pasti 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya akan menjelaskannya dengan konsep hipshot. Nah, yang pertama kita bangun struktur heapnya terlebih dahulu. Setelah itu masukkan seluruh elemen array ke dalam struktur heap. Nah, kemudian melakukan operasi hipipai yang tadi, maksib atau min heap, untuk memastikan bahwa struktur heap terpenuhi. Karena yang diminta mengurutkan secara ascending, maka kita gunakan jenis yang maksib, yaitu notnya lebih besar dari anak-anaknya. Nah, pertama kita lihat not yang ini terlebih dahulu. Di sini anaknya lebih besar dari not, maka kita lakukan switch. Nah, selanjutnya kita lihat not yang ini. Anaknya lebih besar nih dari not, maka kita switch lagi. Nah, ini not yang ini sudah benar dan ini juga sudah benar, maka maksib ini sudah terpenuhi. Nah, setelah itu not teratas ini kita melakukan penghapusan dan pindahkan uh, ke akhir elemen. Kita pindahkan, tapi ini sudah dikunci, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Udah nggak bisa digeser-geser lagi. Nah, sekarang yang satu ini sudah menjadi root, tetapi maksib ini kembali tidak terpenuhi. Nah, kita ulangi proses hipipai yang maksib tersebut. Nah, uh, kita lakukan switch lagi. Di sini 1 lebih kecil dari 4, lebih kecil dari anaknya, maka kita lakukan switch. Dan yang ini tuh udah benar, karena ini tuh udah nggak bisa digeser-geser lagi. Ibaratnya ini udah apa elemen array yang tertingginya sudah ketemu gitu. Nah, jadi ini maksudnya sudah terpenuhi dan 4 ini kita pindahkan ke akhir elemen akhir dari pohon hip ini. Dan ini sudah nggak bisa digeser-geser lagi. Nah, di sini cuman ada 1 not dan anaknya. Nah, kita lihat di sini anaknya lebih besar dari not, dari root teratas, maka kita switch. Setelah itu, yang ini pindahkan ke akhir elemen, yang berarti yang ini. Kita pindahkan, dan sisa 1 dan 2. Kita udah benar, tapi uh, syarat dari maksibnya tidak terpenuhi, yaitu notnya harus lebih besar dari anaknya. Maka kita penuhi dulu syaratnya. Kita pindahkan, kita switch, nah baru kita pindahkan. Ini sudah terpenuhi, maka bisa kita pindahkan. Dan selesai. Nah, begitulah konsep dari hipshot yang maksib. Ini sudah terurut 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi algoritma ini membangun
struktur heap dari seluruh elemen dalam array, kemudian melakukan penghapusan pada elemen teratas heap dan memindahkan elemen tersebut ke akhir array. Nah, proses ini diulangi hingga seluruh elemen dalam array terurut secara ascending. Atau kalau misalkan diminta secara descending, berarti diurutkan secara descending. Nah, selanjutnya analisis kompleksitas waktu dari heapsort tentunya. Jadi, kompleksitas waktu heapsort adalah O(n) log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Hal ini disebabkan karena proses membangun struktur heap membutuhkan kompleksitas waktu sebesar O(n). Yang tadi dimasukkan seluruh elemen array ke dalam struktur heap itu membutuhkan kompleksitas waktu sebesar O(n). Nah, sedangkan operasi penghapusan pada heap dilakukan sebanyak n kali. Tadi jika operasi heapify-nya sudah terpenuhi, maka root teratas itu dilakukan penghapusan dan dipindahkan ke akhir elemen dari struktur heap. Itu dilakukan sebanyak n kali secara berulang. Nah, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Oleh karena itu, kompleksitas waktu heapsort adalah O(n) log n. Nah, jadi kompleksitas waktu pada heapsort ini terjadi karena dua tahap utama dalam algoritma, yaitu pembentukan heap yang tadi heapify dan pengambilan elemen maksimal dari heap. Pembentukan heap memerlukan waktu O(n), sedangkan pengambilan elemen maksimal memerlukan waktu O log n dalam setiap iterasi. Karena heapsort memerlukan logaritma waktu dalam setiap iterasinya, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan data meningkat secara logaritmik seiring dengan peningkatan jumlah elemen dalam data. Nah, meskipun heapsort memiliki kompleksitas waktu yang lebih baik daripada beberapa algoritma pengurutan data lainnya, seperti bubble sort dan selection sort, namun kompleksitas waktunya masih lebih lambat dibandingkan dengan algoritma pengurutan data yang lebih canggih seperti quicksort dan merge sort. Nah, namun heapsort masih sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pengurutan data secara efisien dengan memori yang terbatas, karena algoritma ini memerlukan sedikit memori tambahan dan dapat digunakan untuk mengurutkan data secara in place. Maksudnya tanpa perlu membuat salinan data yang diurutkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mengimplementasikan heapsort ini ke pemrograman dalam bahasa Python. Oke, di sini sudah ada compiler Python-nya. Saya akan mengimplementasikan konsep yang tadi saya jelaskan ke dalam pemrograman dengan bahasa Python. Nah, yang pertama, saya akan membuat fungsinya terlebih dahulu dengan nama typify dengan parameter r, n, dan i. Setelah itu inisialisasi ranges sama dengan i, kemudian left itu sama dengan 2 dikali i ditambah 1. Lalu yang lainnya 2 dikali i ditambah 2. Nah, jadi fungsi heapify ini digunakan untuk membuat subpohon biner maksimum. Nah, subpohon biner maksimum itu maksib, yang dimana setiap node yang lebih besar dari node anak-anaknya. Nah, pada fungsi heapify, argumen R adalah array yang akan diheapify-kan. Setelah itu N adalah ukuran array-nya atau panjang dari array-nya, dan ada I, yaitu indeks node yang akan diheapify-kan. Nah, ini pertama inisialisasi largest-nya dengan indeks I, yaitu sebagai root. Kalau yang di pohon biner tuh elemen teratasnya. Nah,
Lalu indeks anak kiri dan kanan dihitung dari not. Nah, 2 kali I plus 1 ini digunakan untuk menghitung indeks kiri dari sebuah not dalam array heap. Nah, dalam algoritma heap sort, array dianggap sebagai pohon biner yang lengkap dan memiliki 2 anak dari setiap not bercabang. Nah, jadi indeks kiri dari not pada indeks I dalam array dapat dihitung dengan menggunakan rumus 2 kali I plus 1. Nah, yang red juga sama, tapi ini dari indeks kanannya dan dihitung dengan rumus 2 kali I plus 2. Selanjutnya, saya buat if f lebih kecil dari n, arti itu lebih kecil dari r left. Ini maka largest-nya berubah menjadi left. Lalu yang if lagi lebih kecil n card largest lebih kecil dari r height. Ini maka largest-nya diubah menjadi right. Nah, setelah itu saya buat if lagi, if largest tidak sama dengan I, maka RI dengan R largest di swap largest RI. Nah, itu multiply by RN largest. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini dilakukan pengecekan apakah anak kiri dari root ada dan lebih besar dari root. Jika iya, maka indeks largest diubah menjadi indeks anak kiri. Nah, lalu ini pun sama, dilakukan pengecekan apakah anak kanan dari root ada dan lebih besar dari root anak kiri, maka largest itu jika iya, maka largest diubah menjadi indeks anak kanan. Nah, selanjutnya ini pun sama, dilakukan pengecekan apakah largest tidak sama dengan indeks I. Nah, jika iya, maka dilakukan pertukaran antara RI dengan R largest atau kita sebut di switch. Nah, ini tuh pertukaran nilai root dengan nilai terbesar dan melakukan pemanggilan rekursif ke fungsi HippyPy untuk membangun ulang sub pohon biner maksimum pada indeks largest. Nah, lanjut. Nah, lanjut di sini saya akan membuat function lagi.
dengan nama heap sort dengan parameter R n sama dengan range R. Lalu kita bangun maksudnya for i itu in range 2 n 2 min 1 min 1 min 1. Nah, panggil fungsi Heapify-nya R, N, dan I. Ya, seperti ini. Lalu, selanjutnya, murkan array dengan mengeluarkan elemen satu persatu dari heap. In range n min 1, 0, min 1. Ini, lalu R, I, R, 0, itu dilakukan switch. Ini di swap. 0, 0, lalu RI ini fungsi Heapify-nya lagi. Panggil fungsi Heapify-nya dengan parameter R, I, dan 0. Nah, jadi ini ada fungsi heap sort yang digunakan untuk mengurutkan array menggunakan algoritma heap sort. Pertama, inisialisasi variabel n sebagai panjang array R. Selanjutnya, dilakukan iterasi untuk membangun maksib dari array yang ini. Nah, iterasi ini dilakukan dari indeks ini n //2 min 1 hingga indeks ke 0 dengan langkah mundur sebesar min 1. Nah, oleh karena itu range ini akan menghasilkan urutan indeks node dalam array yang dibutuhkan dalam proses pengubahan array menjadi heap. Nah, pada iterasi ini dilakukan pemanggilan fungsi Heapify untuk setiap node. Nah, setelah maksib ini terbentuk, dilakukan iterasi untuk mengurutkan array dengan mengeluarkan elemen satu persatu dari heap. Nah, iterasi ini dilakukan dari indeks n min 1 hingga indeks ke 1 dengan langkah mundur sebesar min 1. Pada setiap iterasi dilakukan penukaran nilai antara elemen terakhir indeks i dengan root indeks 0. Ini kalau di konsep yang sudah saya jelaskan itu jika sudah maksudnya sudah terpenuhi. Nah, maka dilakukan penukaran dengan indeks terakhir atau elemen terakhir dari struktur heap. Nah, jadi setelah penukaran nilai tadi dilakukan pemanggilan fungsi Heapify pada subpohon yang terpengaruh. Akhirnya, array ini akan terurut secara ascending. Seperti itu. Nah, maka kita sudah bisa panggil dua fungsi ini
untuk mengurutkan array secara ascending. Misalkan, eh, saya mau mengurutkan array angka 12, 11, 13, 5, 6, 7, 4, 3, 9. Nah, lalu eh, kita tinggal panggil eh, fungsinya, yaitu heapsort. Heapsort dengan parameter art. Nah, sudah tinggal print, misalkan array yang sudah diurutkan. Nah, maka print lagi seperti ini. Nah, kita coba. Nah, ini array yang sudah diurutkannya 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, dan 13. Ini diurutkan secara ascending. Nah, ini sebelumnya arraynya acak banget, 12, 11, 13, 5, 6, 7, 4, 3, dan 9. Dan ini sudah terurut secara ascending. Nah, jadi seperti itu konsep dan implementasinya ke dalam pemrograman bahasa Python yang ini. Kita melakukan, eh, kita membuat dua fungsi, yaitu yang dimana fungsi pipa ini untuk kalau dari konsep pohon hip itu sama dengan memasukkan eh, elemen elemen urutan arraynya ke dalam struktur pohon hip dan dilakukan pengecekan sampai sifat hip yang maksib itu terpenuhi. Lalu yang heapsort ini eh, yang heapsort ini untuk mengurutkan arraynya dan melakukan eh, penghapusan dari root dan dilakukan switch dengan indeks terakhir. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membandingkan algoritma sorting heapsort ini dengan algoritma sorting yang selection sort. Nah, kita uji running time-nya. Oke, di sini saya akan menguji running time dari heapsort dan selection sort. Pertama, ini saya hapus terlebih dahulu. Setelah itu, tambahkan import random dan import time. Nah, import random ini digunakan untuk menghasilkan bilangan acak. Nah, sedangkan import time itu digunakan untuk mengukur waktu eksekusi program. Nah, setelah itu tambahkan fungsi dari selection sort. Dan parameter nah, yaitu sama jika art itu ini dari kecil dari art ini tidak sangat ini lalu nah, tidak ini sama dengan ya lalu
dengan penjelasan tidak bertukar dengan ini bertukar dengan isi satu seperti ini. Lalu lalu untuk function dari function shot. Nah, jadi ini adalah function dari selection shot. Nah, selection shot itu algoritma pengurutan yang sederhana di mana setiap iterasi akan memilih nilai terkecil dari array yang belum diurutkan dan menukar posisi nilai tersebut dengan nilai pada indeks awal array yang belum diurutkan. Nah, jadi algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan setiap elemen dengan setiap elemen yang lain pada array. Nah, selanjutnya kita buat data sama dengan random seribu. Setelah itu for i in range 1000. Nah, ini tuh mendefinisikan variabel data yang berisi 1000 bilangan integer acak. Ini dengan rentang 1 sampai 1000. Nah, fungsi random titik int ini yang dalamnya A, B dari modul random digunakan untuk menghasilkan bilangan integer acak dalam rentang A hingga B. Maka kalau dari sini rentangnya 1 sampai dengan 1000. Nah, selanjutnya buat variabel start time itu sama dengan time. Lalu panggil yang kita itu n variabel n time itu sama dengan time plus time. Nah, lalu kita start time. Nah, itu n time n itu namanya start time. Nah, ini tuh mengukur waktu eksekusi dari algoritma deep shot pada variabel data ini. Nah, maksudnya ini. Nah, variabel start time ini untuk menyimpan waktu awal sebelum eksekusi algoritma dimulai. Nah, sedangkan end time ini menyimpan waktu setelah eksekusi selesai. Nah, selisih antara end time dan start time kemudian disimpan pada variabel heapshot time. Yang di sini sebagai waktu eksekusi dari algoritma heapshot pada data tersebut. Selanjutnya kita buat yang selection shot. Kita buat variabelnya itu selection shot. Selection shot data. Lalu end time
time selection shot time ini itu and ukurannya start time. Nah, itu sama kayak yang headshot ini, tapi ini yang selection datanya. Nah, lalu kita print untuk menampilkan waktu eksekusi dari kedua algoritma tersebut. Kita buat headshot ini. Nah, lalu yang selection shot-nya. Ini short time. Nah, seperti ini. Lalu kita run. Oke, di sini ada yang salah. Oh, ini. Nah, ini. Nah, jadi ini hasil dari pengujian waktu eksekusi dari headshot dan selection shot. Headshot itu 0,004, sedangkan selection shot itu 0,04. Nah, dapat disimpulkan bahwa headshot ini memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan dengan selection shot, terutama saat digunakan untuk mengurutkan data dalam jumlah yang sangat besar. Di sini datanya 1000. Nah, jika kita menggunakan algoritma pengurutan yang efisien, itu bisa pakai yang headshot. Headshot ini jadi pilihan yang lebih baik daripada selection shot. Namun, headshot pun membutuhkan memori yang lebih besar dibandingkan dengan selection shot. Jadi headshot dan selection shot itu lebih baik headshot, tetapi headshot dan selection shot pun memiliki kelebihannya masing-masing. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh implementasi headshot di dalam dunia nyata. Yang pertama, implementasi di dalam Database Management System atau yang disingkat DBMS. Nah, DBMS ini dapat mengelola basis data besar yang mencakup banyak tabel dan relasi. Saat mengambil data dari database, algoritma sorting heap sort dapat digunakan untuk mengurutkan hasil pencarian data dengan cepat. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data dengan lebih mudah dan efisien. Nah, dalam praktiknya, database seringkali memperoleh data yang tidak terurut dari sumber data eksternal, seperti data log atau data streaming. Dalam situasi ini, algoritma sorting heap sort dapat digunakan untuk mengurutkan data tersebut dan memungkinkan database mengakses data secara efisien. Nah, selanjutnya, implementasi dalam perangkat lunak analisis keuangan. Perangkat lunak analisis keuangan itu memproses dan menganalisis data keuangan dari berbagai sumber, termasuk pasar saham, reksadana, dan portofolio investasi. Data yang dihasilkan dari sumber ini harus diurutkan untuk melakukan analisis seperti perhitungan median, mode, atau mean. Nah, HipShot memungkinkan pengolahan data dengan cepat dan efisien sehingga perangkat lunak dapat memberikan hasil analisis yang akurat dalam waktu singkat. Algoritma sorting heap sort juga dapat digunakan untuk mengurutkan saham berdasarkan harga atau performa, sehingga memudahkan investor untuk membuat keputusan investasi. Nah, yang terakhir, implementasi dalam game.
Algoritma sorting heapsort dapat digunakan dalam game untuk mengurutkan elemen dalam daftar yang berubah secara dinamis seperti karakter dalam permainan, skor, atau item yang diambil oleh pemain. Dalam game, pemain seringkali mengambil item atau memperoleh skor yang berubah secara dinamis. Dengan menggunakan algoritma heapsort, elemen-elemen tersebut diurutkan dengan cepat dan akurat sehingga memastikan pengalaman bermain yang lancar dan menyenangkan bagi pemain. Dalam game yang lebih kompleks seperti game open world dan banyak karakter dan item, pengguna algoritma headshot dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan data dan mengurangi waktu loading. Nah, itulah konsep atau cara kerja dari headshot, implementasi ke dalam bahasa pemrograman, dan implementasi headshot di dalam dunia nyata. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.